yang terkorelasi dengan persoalan kehidupan di masa kini gitu ya. Jadi konsep-konsep tentang kesejarahan seni yang tadinya dia harus mengikuti apa-apa yang ada di dalam kitab-kitab suci, kemudian seni memisahkan dirinya sendiri, seni sebagai seni, kemudian akhirnya di dalam pop art seni untuk siapa saja gitu. Ya, saya kira di dalam persoalan seni itu semuanya terkorelasi antara fenomena-fenomena kehidupan ini yang kaitannya dengan persoalan-persoalan humaniora, tetapi juga yang bisa investasikan di dalam pengekspresian berkarya seni gitu. Jadi terutama di karya-karya seni yang sifatnya inventiveness ya, yang eksplorasinya mencoba mendiscovery hal-hal baru ya, karena referensinya bukan lagi dari teori-teori yang telah kadaluarsa atau teori-teori lama, tetapi referensi itu dari hal-hal aktual yang sifatnya kekinian gitu, yang kemudian diekspresikan dalam bentuk karya seni yang belum tentu karya yang dihasilkan itu bisa langsung dimengerti oleh masyarakat gitu. Karena seni itu sifatnya pembelajaran ke masyarakat, bukan seni yang untuk memberi hanya kepuasan hiburan kepada masyarakat gitu. Tetapi bagaimana karya seni itu bisa menjadi trigger untuk orang berpikir tentang apa yang akan diungkapkan secara intelektual dalam karya tersebut gitu. Ya, sebetulnya apa-apa yang telah diproduksi oleh para pemikir di dalam buku-buku itu sebetulnya yang disebut pemikiran itu kan sifatnya dinamik. Penulisnya pun sebetulnya sudah setelah 10 tahun sudah akan memiliki kesimpulan-kesimpulan yang berbeda pada ketika buku itu telah dituliskan sebagai teori gitu ya. Jadi pemikir-pemikir postmodernisme juga ketika dia menulis setelah berpuluh-puluh tahun kemudian, pemikiran dia tentang apa yang dia telah tulis dalam teori itu tentunya berkait dengan pola-pola kehidupan yang terbarukan gitu. Dia harus melihat bahwa pemikiran-pemikiran intelektual itu adalah kesaksian dari zaman gitu. Jadi misalnya pemikiran Aristoteles itu ketika ada Herbert ya, seni itu tidak lagi jadi peniruan dari alam, tapi sudah bisa melukis secara abstrak ya. Ada sampai ke pop art, sampai ke hal-hal lain gitu. Jadi penulis-penulis dalam buku-buku yang menulis tentang teori itu bukan terus dia menjadi absolut karena dia bukan kitab suci ya. Jadi dalam dunia keilmuan tuh sesuatu yang ditemukan sebagai formula harus bisa terbantahkan dengan teori-teori yang terbarukan lagi gitu. Saya kira itu tidak hanya persoalan imperatif teknologi semata ya. Kalau kita lihat di dalam konsep seni di dalam bahasa Yunani itu artinya juga tentang teknologi juga gitu. Karena dengan adanya teknologi, kemudian manusia itu membuat perubahan-perubahan dan kemajuan-kemajuan dalam kebudayaan dan peradaban gitu. Jadi persoalan yang utama dalam membuat karya seni yang interaktif dengan persoalan-persoalan kehidupan ya, itu sebetulnya itu yang lebih penting ya, bagaimana seni sebagai kesaksian dari zaman, kemudian bagaimana orang bisa membaca kode-kode yang ada dalam karya seni itu yang terkorelasi dengan persoalan kehidupan di masa kini gitu ya. Jadi konsep-konsep tentang kesejarahan seni yang tadinya dia harus mengikuti apa-apa yang ada di dalam kitab-kitab suci, kemudian seni memisahkan dirinya sendiri, seni sebagai seni,
kemudian akhirnya di dalam pop art seni untuk siapa saja gitu, terutama Andy Warhol yang tokohnya itu dalam pop art itu. Kemudian ada dadaisme bahwa mereka juga anti estetik ya, karena estetika itu udah dikukung, tidak boleh keluar dari konvensi. Kemudian juga ada seni-seni plural yang tidak terpusat pada Paris dan New York gitu ya pada abad ke-20, sehingga seni-seni plural yang ada di tiap-tiap pelosok dunia ini punya hak untuk berekspresi dengan source atau sumber-sumber inspirasi dari lokalness gitu. Ya, saya kira persoalan-persoalan apa namanya yang saya ekspresikan dalam karya saya itu memang ada dua bentuk eksplorasi yang sifatnya, satu inovatif, arti pengembangan dari apa-apa yang sudah dikonvensi. Yang kedua yang inventiveness, dari eksplorasi ke luar bidang-bidang yang belum dikonvensi sebagai estetika gitu ya. Dan kalau kita melihat kebudayaan tuh, misalnya saya pameran di luar negeri itu tidak bisa saya mewakili hanya dalam kebudayaan Jawa, karena Indonesia itu sangat plural, sangat bineka. Itu bisa diambil misalnya dari konsep orang di Toraja tentang tahu-tahu ya, patung tahu-tahu itu. Kemudian juga dari Bali, dari Sumatera ya, misalnya wayang legenda Batak gitu ya, Situng Tunggal Panaluan. Kemudian ada juga misalnya seni-seni yang terpinggirkan gitu ya, yang perlu diangkat ke permukaan gitu. Misalnya pemikiran-pemikiran atau keyakinan-keyakinan dari agama-agama lokal Nusantara misalnya, seperti itu. Kemudian dari tradisi yang sebetulnya ada dinamikanya, yang orang yang berada di wilayah modern selalu melihat bahwa tradisi itu statik gitu ya. Itu karena orang itu tidak masuk ke dalam wilayah langsung, ke dalam tradisi gitu. Jadi orang itu berjarak, seperti ketika misalnya manusia itu tinggal di planet Jupiter, kemudian melihat bumi, pasti di situ tidak ada yang bergerak gitu. Ketika orang di Jupiter itu masuk ke bumi, baru melihat pergerakan kecepatan, misalnya orang berjalan, naik sepeda, naik motor, naik mobil, naik kereta api, pesawat terbang, itu semua punya speed atau kecepatan berbeda-beda gitu. Tapi ketika lihat dari jauh, semuanya statik seperti itu. Metaforanya seperti itu ya. Kemudian kita melihat juga dari eksplorasi seni ya yang ada di Nusantara ini, itu saya kira kita punya model Renaissance yang tidak harus memakai Renaissance Eropa gitu. Karena Renaissance Eropa itu juga diinspirasikan ketika orang Asia mengunjungi Eropa, dan ketika di zaman kegelapan itu mereka mencari formula untuk mendapatkan spirit Eropa, kemudian disebut Renaissance. Dan ketika dicetak buku-buku oleh percetakan Gutenberg, kemudian semua buku disebar, seakan-akan kita menjadi negara yang lebih terbelakang daripada Eropa pada waktu itu gitu. Jadi mindset tentang kemaritiman gitu ya, itu bahwa apakah kemaritiman Cina lebih hebat daripada kemaritiman Indonesia, saya kira pada waktu itu di Nusantara, di negara yang sifatnya kepulauan itu, saya kira mobilitas itu lebih kepada apa-apa yang kita melewati selat, melewati laut, melewati sungai, itu sudah menjadi kebudayaan yang ketika pada zaman kolonial Belanda kemudian kita diagrariskan untuk tidak akrab dengan air gitu. Karena pada persoalan seni itu cuma dipersepsikan sebagai hal-hal yang sifatnya di wilayah artistik saja gitu ya, di wilayah-wilayah yang itu menjadi hiburan, semacam ketika seseorang ingin menjadi seniman seakan-akan dia boleh melakukan hal-hal yang sifatnya anarki gitu, yang apa saja boleh dilakukan gitu ya. Tetapi sebetulnya itu tidak bersifat anarki. Dia seniman itu seperti misalnya studi Kalahan, kita sebut Kalahan karena kita tidak ingin
menang ya, tidak ingin menang terus-menerus gitu. Karena kita ingin punya ukuran-ukuran untuk mencari kesalahan-kesalahan kita, mencari kegagalan kita dan ketidaksempurnaan kita gitu sebagai sesuatu yang sifatnya blessing gitu. Karena tanpa itu tidak ada eksplorasi, tidak ada kreativitas. Nah di situ saya kira ini adalah investasi pembelajaran ke publik ya, yang nantinya karena seniman seperti saya ini kan idenya atau inspirasinya dari masyarakat ya. Kan semuanya harus dikembalikan kepada masyarakat dan kehidupan dan ke alam semesta gitu ya. Jadi apa-apa yang kita dapatkan itu sebetulnya tidak serta-merta wah saya menemukan, saya mendapatkan, saya tiba-tiba punya kreativitas yang orang lain tidak terlibat misalnya. Padahal itu semua didapatkan dari kehidupan, dari apa-apa yang ada di masyarakat kan. Seperti misalnya kue itu kan dibuat orang ya. Ketika seniman mengambil potongan-potongan dan kemudian mempunyai hak bahwa ini adalah milik dia, tapi tanpa mengembalikan kembali, itu pada akhirnya juga kadang-kadang satu negara itu kehilangan karakter karakter kebangsaannya ataupun sejarah dari apa yang dia miliki sebelumnya gitu. Dan hampir banyak juga kebudayaan impor yang masuk ke sini sehingga dia tidak tahu lagi siapa dirinya gitu. Nah itu yang saya kira penting seniman juga punya kesadaran untuk memberikan kepada masyarakat dan kehidupan serta alam semesta itu. Iya, saya kira dalam wilayah digital ini kan sebetulnya ada satu ya bentuk kebudayaan atau kehidupan kontemporer ya. Jadi para gamer ya, pemain game itu kan juga sering mendapatkan profit yang tidak kelihatan juga dan bisa memberi bonus ke teman-temannya untuk tetap bisa melanjutkan gamenya gitu ya di internet gitu. Dan persoalan NFT saya kira persoalan-persoalan yang dalam balai lelang terakhir yang karya Banksy itu laku itu langsung karya itu dengan mesin yang bisa merobek karya itu sendiri gitu. Karena hak intelektual itu sudah karya itu sudah menjadi milik kolektor tanpa harus punya karya fisik. Karena itu semacam monumen bahwa intellectual property itu menjadi penting gitu di dalam bentuk fisiknya gitu ya. Itu sama seperti zaman Picasso ketika orang membicarakan kubisme, sebetulnya orang sedang ingin menjelaskan secara teknologi 3D printer gitu. Tapi pada saat zamannya Picasso kan belum ada 3D printer untuk bagaimana XYZ itu bisa dilihat dari berbagai sudut di dalam konsep perspektif gitu. Jadi Picasso melukisnya itu di belakang kepalanya, mata modelnya itu, dan semua dilihat dari berbagai arah untuk satu objek tertentu gitu kan. Nah NFT saya kira juga persoalan legalitas, ilegalitas properti intelektual seniman yang bisa dimiliki oleh kolektor gitu. Itu tapi untuk saya pribadi saya menganggap bahwa kejayaan NFT itu juga akan mendukung seniman-seniman berkarya secara fisik gitu. Karena orang-orang yang bermain NFT juga dia menginvestasikan sesuatu dengan kadang-kadang setelah itu dia dapat profit, kemudian dia juga beli karya-karya fisik juga gitu. Tidak hanya terus bergerak di bidang-bidang yang sifatnya virtual gitu. Ya, jadi dari dari wacana-wacana ya seni yang dieksplorasi oleh seniman dalam karya seninya itu, saya kira akan menarik ketika wacana-wacana itu memberikan inspirasi kepada berbagai disiplin keilmuan dari para profesional ya di bidang yang berbeda gitu, sehingga karya-karya itu bisa menginspirasi atau mengilhami imajinasi maupun fantasi-fantasi yang dieksplorasi oleh seniman yang bisa direalisasikan dalam kehidupan
tapi untuk kebaikan ya, bukan untuk misalnya inspirasi yang ketika teknologi itu ditemukan malah justru untuk dipakai untuk dibuat untuk perang, dibuat untuk kejahatan atau apa gitu. Jadi dengan teknologi robotik ya yang pada awalnya seniman-seniman membuat inspirasi melalui komik-komik, film-film animasi, kemudian misalnya ada teknologi yang sampai ke SpaceX gitu ya, terus sampai mungkin satu saat ada galeri dari Indonesia yang ada di luar atmosfer bumi yang orang nantinya bisa berkunjung ke galeri yang ada di luar bumi gitu. Jadi karena Elon Musk ya itu akan datang ke Indonesia dan mungkin suatu saat kita bisa bikin semacam menerbangkan satelit kita sendiri ke luar atmosfer, kemudian di situ juga mungkin suatu saat karya-karya seni, baik karya-karya seni yang masuk ke museum-museum ya seperti keris atau seperti apa gitu, batik atau bisa dipamerkan di galeri kita di luar atmosfer bumi gitu. Mudah-mudahan teknologi bisa memberi kebaikan pada kehidupan, bukan justru menjadi alat-alat perang untuk pemusnahan manusia gitu. Nggak ada sih, nggak ada yang ikut andil. Karena pada waktu itu kita juga, waktu proses pembuatannya kan sangat mencekam. Jadi bisa belum apa-apa kita bisa hilang juga gitu. Sebelum pamerkan di Galeri Nasional, di Galnas tuh tahun 2004. Ya kalau zaman sekarang mungkin otak kita dihack oleh sesuatu yang sebetulnya bukan sebagai kebenaran tapi dianggap sebagai pembenaran gitu. Mungkin ibu-ibu tua yang ada di desa-desa itu yang bisa menerjemahkan apa yang sebenarnya ada gitu. Semua kan melihat di gadget ya, di media sosial dan lain-lain, padahal mereka dengan kehidupan gitu.